Pademangan itu ada 3 kelurahan, Pademangan Barat, Timur, dan Ancol. Oh ada 3, oke. Posisinya kan beneran gue bawa nama Pademangan tuh, bawa nama kecamatan. Nah, posisi tempat tinggal gue, posisinya persis di Pademangan sendiri. Nah, sedangkan Ancol anggotanya di Ancol, cuman Korwilnya di Pademangan. Nah itu salah satu itu jebolannya Bang Ipan tuh dari Ancol kan seperti itu. Tapi kalau resmi Pademangan sebagai korwilnya yang diakui sama pengurus pusat 2000 berapa tuh? Di 2000 karena gue majunya di 2000 sih seperti itu. Oke, di tahun 2000 berarti tahun ini 25 tahun ya? Iya, baru kemarin kayak 22 Agustus kita tanya. Oh iya. Jack Pademangan ini juga dikenal dengan sebutannya itu militansi rakyat utara. Rakyat utara nggak tuh kayak Korea Utara gitu ya. Nah, apa sih dibalik slogan ini sendiri? Apa sih artinya? Itu salah satu yang menamakan salah satu pendiri Jakmania Pademangan juga sih. Oh iya. Nah, itu Bang Catus sebenarnya. Terbanyaknya itu ada di wilayah Pademangan Barat. Nah, di Pademangan Timur, apa ya? Itu bisa dibilang malah 70% ya, Re? Iya. Itu ras kuning, maaf, tuh penduduknya gitu. Jadi nggak terlalu itu juga. Kayaknya jangan heran kalau misalnya Pademangan juga ada anggotanya yang ada orang dari non pribumi juga gitu. Karena emang dari dulu gue juga ada punya berapa ya? Ada lah pasal 5 sampai 10 bawah tuh anggota Jakmania itu yang non pribumi gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jack Mania, balik lagi di podcast Jack Angels kerjasama antara Jack Mania dan RRI Jakarta. Pada episode kali ini kita kedatangan wilayah Jackmania dari Pademangan. Tetangganya Jis ya ini ya. Oh iya, tetangganya Jis ya. Berarti dikit doang nyampe ya? Iya. Seberangnya. Oh nyebrangnya. Sejujurnya kemarin tuh gue pernah nebeng sama Ovi pulang ke arah Grogol. Gak ngerti salah belok, nyampenya Pademangan aja. Iya. Kocak banget kan. Dari itu kan ada belokan soalnya kan. Iya, pokoknya saya mau kemana ya sebenarnya gitu. Oh iya. Enggak tahu jalan kan. Gue mau mencoba menebak taruh di mana ya. Takutnya gue nggak tahu jalan. Gitu. Nah, nanti mungkin lebih pemetaan jalannya nanti dari korwilnya sama yang jelasin sama Bang. Tapi sebelum kesana boleh perkenalan diri terlebih dahulu nggak nih dengan 2 orang abang-abang di depan ini siapa sih gitu. Oke, gue sendiri memperkenalkan nama gue Hendrik Kurniawan sebagai koordinator wilayah Jakmania Pademangan. Oke, Bang Heri sebagai korwil Pademangan seperti itu. Kalau abangnya? Saya Faro, anggota Jack Pademangan. Dengan Bang Faro seperti itu. Oke, ada Bang Faro, ada Bang Hendri sebagai perwakilan dari wilayah Pademangan. Seperti itu. Tapi sebelum jauh kita ngomongin Pademangan, boleh di-share nggak nih abang-abang sekalian? Bisa suka Persijanya sendiri? Gimana sih kalau dari baju-bajunya ini kan? Rizky Ridho. Oh yoi. Ini mental baja bandnya Jackmania. Ada tulisan Jakarta deh. Gitu. Nah, gimana nih? Mohon maaf sebelumnya, operator, mic-nya kejauhan nggak? Jelas ya, Sar? Jelas, cuman agak dekat. Berarti agak maju, iya lupa. Nggak apa-apa. Terus aja Bang. Terus aja. Ya, oke. Sip. Pura-pura tidak ada ya teman-teman. Lanjut silahkan. Oke lanjut. Gimana tadi? Oke. Awal mula mungkin mau bercerita awal mula suka ke Persijanya sampai akhirnya sekarang jadi bagian dari Jackmania Pademangan. Emang kalau gue pribadi ya dari zaman sekolah juga sebenarnya intinya gue suka bola gitu. Kadang bola dari zaman adanya Primavera, Barepi, dan itu gue selalu ngikutin perkembangan kita itu. Nah kebenaran pada saat itu para pendiri nih, jadi kita teman-teman gue lah selitingan drummernya nih, minta aja Bang Doni. Kebetulan gue lagi jaga studio band tuh. Mereka datang spesius kayak datang ke gue bilang, Rick, gue mau jadi korwil gak? Gue tawarin gitu. Korwil apaan lo? Korwil Jakmania. Apaan Jakmania? Padahal gue juga tahu, cuman gue itu buat jadi supporter Persija. Oh seperti itu ya. Lu tahu kan? Iya, gue sih emang gue tahu dari dulu kan ada tablet bola, tablet bola. Nah gue sering baca gitu kan.
markasnya di mana, ini apa, base campnya di mana. Nah gue bilang, oh syaratnya gimana ya, gue gituin. Syaratnya pasti yang ada lo harus punya KTA dulu. Lo bikin KTA berapanya. Nah ya udahlah, tapi gue lihat dulu ya. Nah, kalau gue orangnya jadi nggak langsung iyain dulu gitu. Jadi gue nonton dulu ke stadion, lihat gitu Jackmania itu seperti apa sih gitu. Kalau gue gitu, jadi gue lihat, oh iya ternyata emang rapi gitu dari beberapa gue baca tabloid bola maupun gue. Nah gue dari situ gue lihat, oh iya seperti ini. Karena kalau dari darah gue, dan ini cerita ya, Iya. nggak apa-apa ya. Iya, Oh, nggak apa-apa. justru kita mau cari tahu ya. Iya, Dari awalnya terjun ke Persija. Dari sebelum Persija, dari liga pertama tuh gue sejujurnya gue malah bukan yang dasar bisa bilang rival nih, Persitara ya. bukan. Langsung nonton. Persib Bandung gue. Dulunya justru nonton. Iya, gue orang Bobotoh. Bahkan gue bilang di tahun sebelum pas Persib mau juara itu, gue sering nonton. Sampai gue nonton tuh Stadion Menteng sebelum jadi taman tuh. Gue pernah nginjek situ. Pernah gue manjatnya pagarnya itu tuh Stadion Menteng sampai gue pengen nonton gitu. Tapi itu untuk nonton Persib berarti Iya. waktu itu. Oke. Sampai nonton di Central Band nih. Saking budaknya gue bilang. Karena gue lihat dulu kan nggak ada apa Rivalitasnya belum nggak seperti ada, ini ya. seperti itu. Terus belum ada supporternya gitu Persija. Nah, akhirnya pas dari situ temen-temen gue juga ya Bang Doni yang drummer mental baja gitu. Dan itu juga termasuk salah satunya sama rombongan. Jadi rombongan di tempat gue emang darah-darah orang tua sih. Jadi fanatisme daerah gitu. Jadi gue ikut kalau nonton tuh ke Senayan, ke Menteng, pasti deh udah pasti biru-biru deh pakai bendera. Nah itu nah akhirnya pas sini gue bilang baca tabloid Persija mulai ngebangun tuh karena kita punya gubernur yang gila bola dah. Salah satu kan Pak Yus tuh, Bang Yus tuh yang tenar situ. Gue bilang Bang Yus mulai ngebangun terus kayaknya asik nih gue bilang kalau ini. Sempet juga sebelum Persija gue tawarin ke Pelita Jaya, ada sama anak bola, temen gue anak bola. Terus mau gak? Gue bilang kalau Pelita Jaya kayaknya gue kurang sep. Karena aroma daerah sama ininya itu ada sistem daerahnya nggak ada gitu. Gue ngapain gitu. Gue kurang sep, nggak mau ah. Nah akhirnya itu pas Bang Domble dateng ke tempat gue lagi gue jadi setuju sama beberapa orang lah sama para pendiri Jackmania Pademangan tuh. Karena nggak kosong nih kalau lu mau ya udah yang penting gue kenalin dulu gimana cara prosesnya gitu, adaptasinya. Gue dibawa tuh ke Menteng sama Bang Aris, bawa sekali kenalin sama Bang Haji Kemayoran. Kemarin gue juga pertama ikut KTA-nya juga pertama sama Bang Dul Cikini. KTA pertamanya itu di Cikini. Karena bertemanan tuh Bang Aris sama Bang Dul. Dari situ karena udah lu lebih dekat ke Kemayoran, dilarin lagi ke Kemayoran. Dibawa tuh gue tuh dikenalin sama Aris ke Menteng sama Bang Haji Kemayoran. Lu kenalin nih, entik nih buat nanti calon. Maka kalau dulu kan kita nggak bisa langsung berak begitu dulu, nggak bisa. Gue kenalin, ngobrol-ngobrol di Menteng sekarang sini ya udah. Cuman lu berbaur aja gitu, jadi jangan itu gitu. Nah, itu ada juga di Lemo karena kan di wilayah Pademangan. Ternyata udah masuk juga jadi koridor sebelumnya gitu, ada Ancol. Nah gue bilang ya Ancol kan jadi Pademangan itu ada 3 kelurahan, Pademangan Barat, Timur, dan Ancol. Ada 3, oke. Posisinya kan beneran gue bawa nama Pademangan tuh, bawa nama kecamatan. Posisi tempat tinggal gue posisinya persis di Pademangan sendiri. Nah, sedangkan Ancol anggotanya di Ancol teman Korilnya di Pademangan. Nah itu salah satu itu jebolannya Bang Rikman tuh dari Ancol. Nah seperti itu. Akhirnya ya udahlah sambil menunggu proses ya gue ngikutin aja proses adaptasinya. Namun ya kesitunya emang sampai sekarang nih emang namanya jadi supporter ya kalau diri hati
udah akan melekat semuanya seperti itu. Oke, tapi masih ingat nggak sih Bang Rif? Berarti kan awalnya dulu lebih sering nonton klub sebelah mungkin, tapi mungkin match yang diingatkan Bang Hidri mungkin match pertama yang memang sudah into ke Persija atau Jackmania itu di match lawan apa? Mungkin Persija tahun berapa gitu? Kalau gue tahunnya sih nggak ini, cuman kalau bagi gue kalau ketika udah gue udah menentukan sikap gitu, udah langsung ke Persija udah, jadi gue harus itu harus kok apa ya bener konstan gitu, jadi ya nggak lari kemana-mana walaupun kayak gimana juga jadi lo udah larut aja tuh, gue tinggal aja, jadi lupa aja tuh. Ya, jadi ngikutin Komit aja ya. gitu Jadi komit ya. aja gue, jadi komit aja tuh gue udah sekarang Jadi ini berarti- saat ini gue di Persija di Jackmania gitu. Ini yang di-mention tuh angkatan senior Iya, semua ya. ya. Sadar Menteng, Winda aja nggak ngerasain di Lebak Bulus tahu Bang Henry. Jadi makanya dari tadi menyimaknya tuh udah dari Menteng karena masanya Lebak Bulus aja gue nggak ngerasain kan ke konon lagi masa-masanya di main ke Stadion Menteng gitu. Berarti itu bisa tahun masih 2000-an apa 19-an kali ya? 2000-an nggak sih? Masih gue masuk ke itu emang kalau di KTA gue gue bikin KTA 2001, cuman ketika udah mulai nontonnya gue di tahun 2000. Jadi kan kalau dulu kan ada jarak buat pemikiran KTA itu, nggak seperti sekarang ini ya. Kalau dulu kan ada jarak, itu nggak apa kan nunggu berapa dulu periodenya, ntar di stop dulu, masuk 8 besar nih, stop dulu karena fokusnya anak-anak Pokoknya ngikutin liganya lah seperti itu. Oke. Jadi pas 2001 baru buka, gue baru daftar. Oke. Nah kalau abang di sebelahnya sendiri ini kayaknya angkatan muda nih. Lebih muda dari gue nih gitu. Nah kalau generasi yang ini bagaimana nih ceritanya? Jadi gini Kak, dari awal kan kelas berapa ya? Kelas 4 SD. Nah 4 SD tuh belum tahu tuh namanya ya supporter, ya pokoknya belum tahu lah tentang The Jack gitu. Ya kan, nah habis mandi keluar lah main. Teman-teman ngomong, lu begini apa gini? Nah, I see. iya. Oke, iya. Nah, gue nggak tahu dong Pak, gue nggak tahu apa-apa Kak. Ya gue ya gini lah gini. Nah, udah, kalau The Jack. Nah, ya udah kayak terus kan balik lagi ke sekolah, nanya lah, The Jack apaan sih, gini-gini kan. Ada yang tahu lah, oh The Jack itu supporter gini-gini Persija. Oh ya udah. Nah, nggak tahu kenapa ya kayak sebulan setelahnya kayak bokap kebetulan langsung ngajakin nonton Kak. Oh iya. Iya, itu kalau nggak salah itu apa ya? 2010 yang lawan Arema Kak. Iya itu. GBK Iya GBK itu Oke. Kak. Itu pertama kali nonton Persija tuh sama ayah di situ. Itu Gajah. umur berapa berarti Pas itu? 4 SD. Iya pas SD itu ya Masih kecil lah gitu ya. 10 tahun Jadi mungkin. sejak sini. Oke. Itu nah terus ya udah di situ ya kalau setiap ada match ya pasti ada nunggu ayah gitu kan, ada info nih. Nah, kalau berangkat ya pasti jalan gitu. Tapi berarti ayah suka bola atau Iya. suka Persija gitu? Sama suka bola suka Persija juga. Iya gitu. Oke. Itu backgroundnya dari ayah. Iya betul Kak. Dari begini tadi ya, gini apa gini? Iya betul. Pilihan Kalau nggak cari tahu kan? Iya, betul. Kalau nggak dia nggak cari tahu di Jack itu Untungnya apa rasanya gitu. tahu, Nah, iya. makanya pas diajak ayahnya, kalau misalnya dia belum tahu begini, pas diajak ayahnya udah nggak usah gitu. Bisa aja Iya. ya. Nah terus itu Kak lanjut pas lagi SMP, awal-awal SMP tuh kayak udah coba berani jalan sendiri gitu. Naik apa namanya? Metro Mini. TJ, lu TJ. Oh, udah TJ. Udah zamannya Terawat iya. Jakarta. Iya. Udah zamannya TJ ke stadion, yoi. Ya, dulu kan apa jujur ya, dulu sempet gak ngerasain stadion Lebak Bulus karena udah proyek ya MRT itu. Iya, jadi kayak kalau ada teman-teman cerita kayak Lebak Bulus gini-gini ya udah sih mau gimana gitu. Cuma pengen juga ngerasain. Aku aja mau ngerasain. Iya, terakhir kan masalah apa kalau nggak salah itu yang buat konser doang tuh Kak. yang di ulang tahun. Lebak Bulus itu iya. Itu sih paling udah. Nah, terus setelahnya beranjak pas kelas SMP kelas 3. Nah, saya diajakin sama anggota Jack Pademangan, kakak kelas saya juga. Diajakin lah Jack School kan. Oh, ini Jack School. Jack School Pademangan. Nah, terus awalnya saya ragu tuh
kan karena nggak ada yang kenal, nggak ada yang deket gitu kan. Ya udah diajak jadi ya udah masuklah ke Dexco Pademangan gitu kan. Awalnya itu dari awal SMP, satu SMP kan. Nah terus ya adalah petinggi dari Dexco Pademangan ngusulin kalau itu dibikin aja satu wilayah, jangan satu sekolahan aja. Nah ya udah, jadilah dibentuk semua, cari masa semua dapat ya. Iya, jadi komunitas ya. Komunitas di Jadi sekolah di Pademangan anak pelajar dikumpulin gitu. Oke, jadi dari berbagai sekolah ya. Jadi bukan jadi satu sekolah aja. Gitu, Pak. Oke, berarti memang lahirnya dan rumahnya juga di Pademangan ya. Pademangan. Berarti asli. Asli Kak. Tapi kalau Bang Henry aslinya mana? Gue asli emang tinggalnya gue di Pademangan, cuman ya peranakannya. Peranakannya iya. Ya, kalau ibu kan Peranakannya nggak tuh bahasanya ya. Iya benar ya. Ibu kan orang Sudan, bapak bahasa Jawa. Oke, dan berarti Bang Hendrik sendiri bisa dibilang bukan mengenal sih, awal mula nonton Persijanya itu setelah ya tadi ya diajak sama Bang Doni dan mungkin dikasih challenge sebenarnya kan kalau cowok gitu ya dikasih challenge jadi makin gitu. Kan Bisa nggak gitu nggak? Kalau dulu kan ada sempat kayak bukan kaos kaki jadi saya kayak kaos kaki cuman kata-katanya beda gitu. Kaosnya bahan sama. Pada tuh beli tuh harganya juga murah lagi. Masih 7.000 apa berapa tuh. Percobaan. Mau gak lu kasih kaos apa nih? Gua anak sini kan temannya terus Jakarta apalah senang itu gitu. Boleh nih. Beneran pas itu gua kehabisan. Boleh deh. Kalau misalnya mau lu bikin KTA deh. KTA-nya mau gak lu? Ya udah gua mau deh. Dulu masih murah kok 25.000 kalau nggak salah. Iya, 25.000 ya udah gue bikin dah. Nggak taunya pas prosesnya kan nunggu tahun depan. Betul lama. Gitu. Akhirnya kesini nih mereka nawarin diri tuh kayak Bang Doni yang pada demen-demen dulu ke biru gitu kan. Ngajakin gue kayak Bang Uces semua rata-rata hampir pendiri lah Pademangan warnanya dulu biru gitu. Cuman ketika udah ini udah bener komit, udah terjun. Udah yang ada malah nggak ada ini sampai saudara-saudara kayak seperti apa juga udah kayak. Berarti bisa dibilang ya itu cikal bakalnya Pademangan yang saat ini juga seperti itu ya. Tapi kalau secara Korwil sendiri nih wilayah Jackmania Pademangan resminya tuh kapan sih Bang? Dulu sih secara teritorialnya gitu. Emang ketika kan gini kalau jadi ya, mereka para pendiri yang sebelumnya kayak sebelum gue masuk jadi mereka mengurutkan mereka pada saat bikin KTA-nya itu seperti itu. Oh berarti gini. Misalnya di tahun 2000 jadi gue adanya Jackmania Pademangan tuh adanya di tahun 2000 itu. Maka kalau harus resminya gue resminya diterima gitu sama zaman Ibu Fer itu yang 2001 itu pada saat 2001 Persija juara piala itu seperti itu. Tapi kalau resmi Pademangan sebagai Korwilnya yang diakui sama pengurus pusat 2000 berapa tuh? Di 2000 karena gue majunya di 2000 sih seperti itu. Oke, di tahun 2000 berarti tahun ini 25 tahun ya? Iya, baru kemarin kayak 22 Agustus kita tanya. Oh iya. Iya benar. Baru sebulan. Belum sebulan. Berarti kalau manusia Virgo tuh. Manusia. Oh iya Menja. Kayaknya Enggak dong. Bukan. Leo. Oh iya maaf ya. Masih Leo nggak sih? Oke, saya pamit undur. Nah, berarti Pademangan sendiri berdiri di tahun 2002 itu ya? 2000 sendiri ya? Tanggal 22 bulan Agustus. Oke, dan berjalan eksis sampai saat ini. Gitu. Nah, kalau dari Pademangan sendiri secara Korwil nih Bang, emang dari awal ditunjuknya Bang Hendrik sampai saat ini atau gimana sih kalau dinamika di sana? Ya dari itu ditunjuk sampai saat ini. Maka kan sampai gue tempat vakum 2-3 tahun tuh, gue kan sempat vakum tuh dari Persija juara 2001, 2002-nya tuh gue vakum lah dari masalah internalnya. Itu kan ya ini juga untuk vakum akhirnya ketika ngajuin lagi ya gue tetap eksis, yang tetap suruh maju. Dia lo aja yang tetap megang. Gue bilang ya, kalau gue sih mau aja, cuman kalau sampai hal yang menyimpang ya itu yang gue nggak inginkan seperti itu. Nah, alhamdulillah sampai saat ini ya
dari anggota dari diri juga masih percaya lah sama anak gue gitu. Mungkin ada juga pas Bang Hendrik menjabat dan mungkin baru lahir terus saat ini usianya udah mengikuti Pademangan gitu ya. Udah seperti ngebesarin anak sendiri seperti itu. Nah, bagian dari hidupnya Bang Hendrik udah 25 tahun kan. Bahkan mungkin lebih tua usia anak sebagai wilayah Pademangan daripada anak biologisnya ya. Anak-anak di Pademangan. Ya, kalau diukur usia gue ketika mengenal saya terjun secara langsung ya, misal jadi usia 20 gue masuk apa ya? Jakmania sendiri benar terjun di Persijaya sendiri. Oh berarti waktu itu di kisaran usianya Bang Hendrik tuh di 20 tahunan ya berarti. Oke, sekarang udah 20. Nah ditambah aja tuh berapa? Lumayan. Kenyang ya gitu. Lumayan pegel nggak? Will, pegel lah sih gitu. Kalau saat ini ngeliat atmosfer seperti ini ya mungkin lebih happy lagi. Lebih happy. Kemarin ya pegelnya. Musim kemarin ya pegelnya ya Will gitu. Oke. Nah, Jack Pademangan ini juga dikenal dengan sebutannya itu militansi rakyat utara. Rakyat utara nggak tuh kayak Korea Utara gitu ya. Nah, apa sih dibalik slogan ini sendiri? Apa sih artinya? Itu salah satu yang menamakan salah satu pendiri Jakmania Pademangan juga sih. Nah, itu Bang Jatuh sebenarnya. Masalah tuh. Jadi kita bikin karena kita lihat tuh kan dari beberapa wilayah utara termasuk yang paling dikit lah animonya dari berapa nih kalau dari korul yang ini wilayah juga nggak signifikan lah. Gimana cari Pademangan tetap konsisten, tetap ada gitu di Jakmania sendiri. Nah itu yang kita bikin semangat itu yang berlebih di antara yang lainnya gitu, di antara yang ada di sekitaran utara sendiri. Karena kan kalau gue ukurnya dulu, kalau misalnya dulu kan emang pionnya yang di utara yang ada cuma pion Pademangan. Kalau gue ukurnya itu makanya gue bilang yes, ini semangatnya utara ya ada di Pademangan karena pion kan dulu cepat vakum juga tuh sebelum cukup nongol lagi gitu. Nah itu gue bilang nih utara tuh adanya Pademangan. Jadi semangatnya gitu, semangatnya karena dari semua anggota ya bener untuk di Pademangan sendiri yang anggotanya. Jadi militansi itu kata yang ya mungkin dianggap bisa memacu atau ini teman-teman adrenalin teman-teman di utara ya, terusnya di Pademangan untuk ayo dukung Persija. Tapi berarti kalau dibilang urutan Bang Hendrik, silakan koreksi ya kalau salah ya. Priuk dulu apa Pademangan dulu sih? Priuk dulu ya. Priuk ya. Terus Pademangan bisa dibilang wilayah utara kedua. Apa? Kelapa Gading dulu? Kelapa Gading dulu ya. Oke. Baru Pademangan soalnya kan kalau ngomongin Kemayoran udah masuknya pusat ya. Mepet dikit, selangkah dikit udah utara itu. Oke. Nah so far kalau untuk jumlah anggotanya saat ini ada berapa sih Bang? Oh saat ini kalau nggak salah 309 ya. 309. Itu anggota aktifnya ya. Aktif. Oke. Yang nggak aktif tolong ya gitu ya. Tolong biar nambah angkanya gitu ya. Supaya stadion deket. Iya. Nggak bisa alasan lagi ya. Pertandingan juga ngaruh juga buat animonya gitu. Pasti kalau menang pasti naik ya. Mbak datang aja ya. Bikin KTA Will gitu ya. Will ada kali Will gitu ya. Oke. Dari berapa tadi? 309 KTA. Itu yang KTA-nya aktif, tapi kan pasti ada yang entah mati ataupun ikut gabung tapi belum ber-KTA mungkin itu. Untuk di Pademangan sendiri mungkin Jack Angel-nya perkembangannya semana sih? Mumpung kita ada di segmen Jack Angel gitu. Nah ini kita bicarakan Jack Angel pas momennya ya. Langsung ini katanya Karena kalau gue bicara Jack Angel, gue pernah lagi pas Juni 2018 tuh kan, itu luar biasa kan semua pengen ngebentuk lah suatu komunitas ABCD kan, termasuk salah satu Jack Angel Pademangan, Jack Angel gitu. Bentuk tuh Jack Angel Pademangan tuh JAP sebutannya. Nah gue bilang dikumpulin semuanya tuh angel-angelnya tuh, ngumpul bareng sama gue bicara, gue bilang Bang Will nih kita mau bentuk Jack Angel Pademangan gimana? Kalau gue sih, gue bilang ke mereka ya gue sih it's okay nggak apa-apa. Nah, tapi kalian bisa komit gak nih? Gue gituin. Kenapa bisa komit sih? Apa aja gue bilang. Kan dari beberapa kalian juga
nggak semuanya pure. Awalnya gitu, digituin. Maksudnya kalian ada nonton karena pacar, Cinlok kakak. ya kan? Ada karena dorongan suami ikut, wah sama sini tim. Nah tiba-tiba kalau misalnya sesuatu yang terjadi, misalnya bisa gak lo misalnya pacar lo putus, lo masih eksis, Oh, iya, ya kan? iya. Soalnya pada pacarnya di Pademangan, Angelnya ada dulu di Kerendahan, akhirnya dia ngikut nih. Ketika putus lo bilang, wah Nggak ikut lagi, hilang gitu. hilang. Nah, Iya. gue pertama udah wanti seperti itu. Mereka pada dia mau gimana ya? Kayak gue sih kembali kalau emang lu bener-bener komit, ya silakan aja. Gue nggak bisa ngelarang lu juga. Gue malah setuju jadi mau jadi wadahnya. Cuman jadi wadah itu jangan segala sesuatu disalahkan dengan negatif. Ngawasin suami, jangan gitu kan. Ngawasin pacar. Nah itu yang ada seperti itu tuh. Gue bilang, wah kepada tahu begitu. Oh enggak, kita nggak seperti itu ya. Ya mudah-mudahan ke depannya. Ya akhirnya dengan jalan sendiri kan harus seperti itu, ada kesibukan ya. Ada akhirnya pas nikah dengan sendirinya menghilang. Ya, angkanya ya mungkin menurun gitu ya. Menurun. Ya, Nah, generasi lama-lamaan. sendiri untuk saat ini ya, terutama kalau ketika anak-anak pelajarnya gitu. Anak pelajar kan ini salah satu kan bulan dari biasa ya, School Pademangan. Nah, itu yang menyusut dari situ juga gitu. Sebenarnya ini sih kak, pas zaman-zamannya COVID itu bener-bener Nah, itu salah satu susah gitu buat ngumpulin semuanya aja. Bener-bener lost contact, tiba-tiba ada yang di luar Jakarta, ada yang nikah, kayak gitu. Pokoknya jadi kayak ya kita mau gimana? Itu jadi kesulitan tersendiri mungkin Iya, ya untuk mengumpulkan lagi saya langsung JKN. ngedrop gitu kak, langsung ngedrop. dari pekerjaan juga WFH, sekolah juga WFH. Iya. Nah, itu salah satu yang pandemi itu mempengaruhi banget seperti itu ya. Ini persetujuan juga semuanya lah. Jadi challenge tersendiri ya seperti itu. Nah tapi kalau saat ini tadi kan sempat diinformasikan bahwa Pademangan itu ada Ancol ya termasuk ya 3 wilayah tadi yang disebut. Tapi sekarang sebagai wilayah subnya tuh ada atau Pademangan ini tuh mencakupnya wilayah mana aja sih Bang? Itu masih mencakup Ancol, Pademangan Barat, Pademangan Timur, termasuk sebagian Sunter juga kan. Sunter kan luasnya yang Bugis tuh yang di Batak Hitam itu ada juga yang masuk ke Pademangan. Itu juga yang penjaringan udah nggak banyak lah karena sebanyak mayoritas masuknya ke Aceh. Itu kan nggak masa juga gitu. Itu juga ada yang ikut bagian kecilnya ke Pademangan karena kan batas utara kan emang nggak Nempel ya. nempel, terus juga nggak banyak wilayahnya gitu. Mempersilahkan gitu. Jadi Betul. untuk saat ini ya wadahnya ya itu. Karena kalau kelihatan apa ya, kayak padat, Pademangan itu kan mungkin kecil tapi padat. Tapi kalau buat wilayah besarnya kecil ya, nggak besar. Oh, jadi dia secara kewilayahan itu areanya tidak terlalu besar, tapi memang lumayan padat ya. Cuma lingkupnya juga ini, misalnya Ancol nih, ada mungkin ada tempat wisatanya, ada perumahannya. Karena bagian kecilnya malah penduduk lokalnya juga nggak banyak. Nah, yang terbanyaknya itu ada di wilayah Pademangan Barat. Nah di Pademangan Timur, apa sih? Itu bisa dibilang malah 70% ya, Iya. itu ras kuning, maaf, penduduknya gitu. Jadi nggak terlalu itu juga. Nah, kayaknya jangan heran kalau misalnya Pademangan juga ada anggotanya yang ada orang dari non-pribumi juga gitu. Karena emang dari dulu gue juga ada punya berapa ya, ada lah pasal 5 sampai 10 bawah tuh anggota Jakmania itu yang non pribumi gitu. Mereka tertarik juga gitu. Ya itu kayak slogan Persija menyatukan kita semua itu ya. Tapi mungkin itu juga sih yang mungkin jadi challenge tersendiri buat Bang Hendrik dan teman-teman di Pademangan, karena secara kewilayahan tuh tadi ya areanya bisa dibilang gede, tapi kan udah kepotong Ancol yang sana wilayah rekreasi, terus pabrik itu, jadi wilayah tempat tinggalnya jadi sedikit. Mungkin itu jadi challenge untuk bisa nambah anggota kali ya, Will ya bahasanya gitu. Oke. Nah balik lagi nih Bang, ini kan utara tuh mungkin bisa dibilang berbeda ya sama wilayah-wilayah Jackmania lainnya, bisa dibilang seperti itu. Nah kita nggak bisa nutup mata juga bahwa di utara itu juga ada tim sepak bola lain yaitu Persitara, dan juga ada supporter lain yaitu NJ Mania. Kalau kita misalnya mau ngelihat background ke belakangnya kan
ya hubungannya mungkin agak sedikit kurang baik antara Jackmania dan NJ Mania ini sendiri. Nah, gimana sih Bang? Ini kan di wilayah masuk ke area, iya, maksudnya gimana ya? memang satu area kan. Betul, di area yang sama gitu. Jadi kan Gimana tuh? harus berbagi wilayah gitu. Mungkin gitu nggak sih bahasanya gitu. Bagaimana menjaga itu gitu. Bahkan bisa dibilang bukan berbagi wilayah. Gue tuh satu RT, satu RW, karena sekretariat gue di lingkupan mereka. Gitu. Ini gangan gue, ini di sekretariat gue. Ini gangan. Ini mereka, ini masuk nih, ini base camp apa? Posnya mereka ini sekretariat mereka nih. Dia kalau mau nonton, pergi pasti lewat sekretariat gue. Karena satu gang. Kalau misalnya dulu sih agak malu-malu, cuman kesini semakin mereka bawa, kalau mereka kan suka bawa masa keluar dari luar ke dalam. Beda kalau kita gitu. Akhirnya gue bilang buat menjaga hal seperti itu ya gue nggak mau kayak ada ini jangan sampai ada keterpancing. Terus sekarang gue bilang nggak enaknya gitu satu RT satu RW pula gitu. Gue bilang yang ngejaganya. Karena kalau gue ngeliat ya untungnya dari pengurus wilayah setempat yang ada di lingkup gue ini ya, anggap gue masih positif lah bisa jauh ini berarti oke ya. Jadi lebih ke masing-masing dan saling menjaga seperti itu ya. Karena juga dibilang gini sih Kak, karena mungkin animonya juga kurang ya sekitar ya. Jadi kayak kalau dulu emang bisa dibilang dia lagi tinggi-tingginya tuh kayak gimana? Tadi aja ditanyain kan pas kecil gitu. Ya saya juga pokoknya kayak meninggi lah gitu. Mungkin karena sekarang timnya lagi gitu ya kan. Jadi ya udah. Jadi masanya juga sekarang nggak ketemu kali ya. Secara kuantiti juga mungkin. Kalau sekarang sih bisa dibilang ya nggak ada lah. Iya. Udah nggak ada di Pademangan itu. Udah nggak ada. Nah itu mungkin ya itu tadi posisi timnya mungkin akan beda ceritanya kalau Persitara ada di kasta yang sama mungkin ya. Nah, jadi mungkin itu akan jadi PR Bang Hendrik untuk menjaga wilayahnya. Flashback berapa tahun yang lalu mereka seperti itu. Lagi pegel ya. Iya, dia lagi aktif Liga 3 ya kemarin. Pernah kita berangkat bareng itu. Satu bis kan nunggu tempat nunggu yang sama gitu. Iya, yang 15 meter lah. Ibaratnya kita nunggu bis di sini. Sebenarnya kita tahu sebenarnya ada mereka gitu, tapi ya tetap aja jangan gini lah. Ya tetap aman dan masing-masing lah saling jaga karena di wilayah masing-masing juga wilayah yang sama. Ya pada intinya mungkin ya saat ini mereka pun mungkin masih ada, cuma karena tadi ya karena timnya ya seperti itu. Momen mereka belum datang. Tuh. Ya pada intinya tetap jaga kondusivitas Jakarta lah, tanggung jawab sama-sama kan seperti itu. Oke, nah tadi sekretariat Pademangan sendiri berarti di daerah mana sih Bang? Itu adanya di Jalan Budi Mulya RT 8 RW 10. Di situ berarti ada outletnya juga atau gimana? Dulu sempat ada, cuma sekarang lagi vakum aja. Fokus di online. Apa sekretariatnya tetap ada. Oke, jadi berarti kegiatan rutinnya di situ, misalnya kopdar atau apapun itu di situ atau di mana? Ada kadang di situ, kadang juga berbagi wilayah masuk wilayah gitu. Giliran ya. Oke. Nah, Bang Hendri ini kan saat ini kondisi Persija bisa dibilang lagi baik. Ya semoga kedepannya baik dan kita juara. Amin gitu ya. Tapi kan challenge-nya itu justru ketika kondisi sedang tidak baik. Kita berbicara terkait dan musim lalu lah seperti itu. Gimana sih Bang sebagai Korwil mengajak teman-teman ini untuk tetap dukung Persija nih? Karena kan kalau bilang dulu juga akhir-akhir musim Persija udah main di JIS tuh ya, istilahnya deket lah kayak gitu. Menarik teman-teman ini tetap bergairah tuh gimana nih Bang? Nah itu mungkin kalau buat sekarang ya, dan kita paling musim yang lalu gitu, itu ada emang kalau buat sekarang karena faktor ekonomi nih, kalau gue lihat nih dibandingkan misalnya dulu, apapun juga pasti gue lakuin nih, gitu. Cuman kalau bisa jaga emang alhamdulillah sih, apalagi selama di JIS, ya walaupun animo ini nggak turun banget kalau di wilayah Pademangan sendiri gitu, nggak terlalu drastis gitu turunnya gitu. Apalagi kalau misalnya musim ini nih kalau kita hanya Persijanya konsisten kembali gitu, gue sih berharap kita yang harusnya targetnya kandang pengennya menang terus ya, akhirnya 2 kali pertandingan Sandu, Seri. Nah itu salah satu sebenarnya gue bilang satu tanda tanya tuh di kandang kita, walaupun di luar juga kita dapat poin penuh gitu, sebaliknya gitu. Nah, harusnya kan kandang harus bisa damai ya. Gue berharap sih memang
ke kitanya sendiri sebagai supporter, kita saat ini pasti akan melihatnya Persijanya gitu. Ya kan pertandingan terakhir kan lumayan tuh. Cuma Korwil tuh tiket sold out semua. Sold out semua ya. Sana sini nggak ada yang tersisa itu. Nah itu salah satunya gue bilang poin kalau memang Persijanya bisa konsisten, ya, kemungkinan ya semua nggak cuma di wilayah Pademangan sendiri, pasti di wilayah yang lain yang bahkan dari luar Jakarta, itu luar biasa banget pasti akan berlindung datang seperti itu. Tapi akhirnya main pindah ke JIS itu jadi satu keuntungan tersendiri nggak sih buat Pademangan untuk maksudnya menarik animo lagi teman-teman. Mungkin kan kalau mainnya di Bekasi atau di mana tuh jauh gitu. Itu ada nggak sih Will sekarang karena mainnya dekat jadi nambah nih yang nonton gitu? Bagi atau gue juga? itu suatu keuntungan. Iya, nyebrang nyampe gitu ya. Enggak capek, enggak dikejar waktu dan juga enggak kena biaya bis. Ya mobil itu salah satunya ya. Itu makanya aku bilang nyebrang nyampe kan Will. Jadi tuh bikin anak-anak yang tadinya nggak mau nonton jadi gini, gitu. ada ya gue pernah lagi pas lagi pertama tuh kan ngatur buat bang nih bis mau parkiran di mana nih kita gini, nah kan ngatur anak-anak yang pada di luar Jakarta yang mau datang gitu. Ada gue bareng sama salah satu inilah anggota Jepang di Pademangan juga. Di situ dia masih jam 6 masih belum mandi. Masih cuma ngikut Saking ini ya. Gue bilang lu bukan nih. Wah, gue balik dulu lah. Di jam 6 lewat masih sempat pulang dulu ke Pademangan. Dia pikir lah main jam, dia bilang lu gila lu main jam tuh ya keburu. Nah itu salah satu poin. Tinggal nyebrang. Salah satu efektivitasnya. Biasanya jam berapa? Jam 3, jam 4 udah jalan. Ngumpul tinggal gitu ya. Tinggal kayak gitu. Tapi berarti kalau sekarang berangkat masing-masing lah ya? Ya kalau gue sih nggak mau ngordinir karena gue pikir ya gue coba pertama gue pengen ya lu berangkat jam 4:30 5:30 apa nggak salah Will kadang gitu 5:30 coba cuman ada berapa orang udah akhirnya kesini ya ada yang berangkat 5:30 jam 6 paling ini jam 6 gue bilang akhirnya pas karena lu jangan sampai malah lu jam 6 jam 5:30 lu sama mereka yang di luar Pademangan jadi ngumpul. Akhirnya gue coba terapin udah mendingan lu kita biasakan ya kayak kalau tuh kan di Bekasi 2 jam sebelum pertandingan biasa udah di stadion dalam di stadion itu atau 1 jam paling telat 1 jam setengah dah gue di datang gue gitu enak minimal 1 jam setengah atau 1 jam lebih nyaman kita masukin juga gitu desek-desekan Betul. apalagi untuk match rame kayak kemarin ya. Kalau emang lebih nyaman lebih jarak lebih efektivitasnya lebih enak jadi nggak terburu-buru waktu juga sih. Oke, nah balik lagi nih Bang, Pademangan nih baru ulang tahun di usia yang saat ini 25 tahun kayak gitu. Hampir usia tidak muda. Muda sih masih. Tergantung dibandingin sama siapa. Iya. Nah harapannya ke depannya sendiri untuk Jackmania Pademangan seperti apa nih? Masing-masing jawab ya nih. Ini dari versi generasi mudanya ya. Ini dari para Kalau gue berharapan gue ya selain gue buat konsistensi buat nonton Persija sendiri, nah kamu buat KTA lah ya. Karena kan kalau dilihat kan buat tiket itu tergantung dari KTA Betul. Itu. Gue berharap ke depan juga buat anak-anak Jackmania. Karena kalau sekarang tuh susahnya karena ngegampangin pakai aplikasi. Jadi kalau misalnya aplikasi kita daftar belum tentu langsung ini. Beda kalau misalnya kita besok, lo beli tiket sekarang besok lo harus ini ya. Baru semangat tuh. Kita itu langsung berdua. Nah, gue nggak pengen gitu jadi. Ayolah sekarang ini kita lihat Persija lagi bagus, lagi mudah-mudahan lah target kita buat masa di 2018 baru juara 2020 sampai sekarang belum ini lama banget gitu nih, dan sampai kelamaan nunggunya nih. Namanya ya dari dukungan kalian semua lah, dari kalian dukungan kalian yang berarti kan bertiket, tiket itu dari adanya dengan KTA dan buat KTA. Ayo kita aktifin kembali, jangan pernah bahwa nunggu Persija dulu juara dulu baru bikin KTA gitu ya Will. Pengen mendekati juara baru, apalagi ya kayak kejadian kemarin itu udah ketahuan tuh ketika lo ini pasti akan korel akan selalu dikejar sama tiketnya. Nah itu gue berharap sih rekan-rekan Pademangan konsisten lah
baik ketika Persijanya lagi bagus maupun lagi datar. Nah itu cara dukungan yang lebih baik itu adanya di tribun. Yes. Oke. Kalau Bang sendiri seperti Iya, apa? seperti apa nih? Iya Kak, kalau dari saya ya, bahasanya dari regenerasinya lah kan, terus di Pademangan gitu kan. Harapannya ke depannya sih lebih gimana Kak? Lebih aktif lah dari yang kalangan-kalangan mudanya gitu kan. Terus ya jangan malu juga buat gabung sama yang tua-tuanya, maksudnya kayak emang pendahulunya gitu. Kadang gini Kak, beli tiket nih Kak, beli tiket kadang ada yang langsung pulang, nggak ada yang mau gabung dulu gitu. Nah, sudah jangan malu lah, gitu, jangan sungkan juga gitu. Kita enjoy aja bareng kok gitu buat nama wilayah sendiri gitu. Gitu Kak. Abang-abang gak galak kok ya. Kadang ngiranya kayak gak enak gue gak kenal. Sungkan. Iya. Dan sungkan. Pasti bilangin udah nggak apa-apa santai gitu, nggak ada apa-apa kok gitu. Ya udah gitu. Tapi berarti kalau misalnya ambil tiket atau apapun di sekretariat yang tadi kah atau di situ? Iya, Berarti situ, ngumpulnya di situ. Iya. Jadi teman-teman mungkin sebelum ambil tiket atau after itu pasti bisa lah ngupi-ngupi dulu. Iya. Gitu ya. Jadi kan lebih rame ya kan Iya. ibaratnya gitu kan. Membangun silaturahmi ya Iya, teman-teman gitu, gitu Kak. maksudnya. Kenapa? Kenapa? Silakan. Mungkin udah 25 tahun ya. Bang Heri, ada nggak sih momen yang sampai sekarang diingat sebagai satu pengalaman yang cukup tidak bisa dilupakan mungkin selama memimpin atau selama menjadi nahkodanya dari Jackmania Pademangan mungkin gitu. Pasti momen yang paling nggak bisa dilupain mungkin. Kalau gue sih yang nggak bisa dilupain ya itu ketika di satu musim itu harus Persija juara, gagal di Copa gagal, di Liga gagal. Itu Oh berarti itu secara ini mungkin emosionalis emosional menghadapi anak-anak mungkin ya. Karena Ini gue anak-anaknya. agak frustasi di situ. Gue udah gagal di Korea gue nganggap gitu. Oke. Gue lihat ada rasa apa ya, putus asa gitu. Padahal gue sebelumnya janji tuh sebelum gue wah kalau karena kan pas setiap gue apa di dapat undangan kawinan lagi belum kawin yang mau gitu. Orang pada nanya, lu kawan ini tuh, nih lihat nih Persija ini nih double winner kan sebenarnya double winner, ini juara, mau kawin, begitu tempat gue, akhirnya kan masuk dua-duanya, liga final, pokoknya final, wah sampai wah lu gue tagih lu padahal lagi itu belum punya pacar belum ada ini, gue bilang ya alhamdulillah kalau Persija juara, gue bilang gue jadiin semua gue gitu, akhirnya wah pas itu gue harusnya jadi juara, gue semuanya nggak kesampaian di situ agak drop gitu, agak ini juga cepat jatuh juga gitu. Ya itulah cuman ya itu gue anggap sebagai perjalanan kali itu ya untuk Persija gitu. Nah kalau gue pikir ya karena identik ketika lu megang gitu, apalagi dengan itu kan dengan masa juga lumayan ada ketersinggungan juga, masih ada ketersinggungan gitu. Ketika salah satu itu yang mundur ya itu salah satu pasti akan semuanya juga drastis seperti itu. Gue bilang ya udahlah kalau misalnya mau lanjut ya maksud saya jalan aja seperti ini. Oke, the last question nih. Ini kan lagi main di podcastnya, Pademangan lagi main di podcastnya Jack Angel Talks. Nggak asik kalau kita nggak bahas Jack Angelnya. Kalau dari pandangan abang-abang sekalian terkait dengan Jack Angel sendiri, seperti apa sih? Terus Mana ya Kak, kalau sekarang gini Kak, gue beruntungin yang sekarang ini ya Kak, performa Persija ngaruh sama ke stigma orang tua gitu loh Kak. Nah jadi kayak yang pandangan Jack Angel sekarang ini ya Kak ya, jadi kayak agak di stadion itu agak lebih banyak aja gitu Kak, Jack Angel Kak. Kayak dulu kan pasti kan cewek nonton bola, oh jangan lu ribut gini gitu. Nah kayak sekarang kayak ya lumayan lah rame. Udah rame teman-teman. Iya. Terus juga pasti kan kayak ibaratnya pasti aman lah kan, ibaratnya Jack Angel sekarang kan nggak mungkin nyonong sendiri datang, pasti kan ada yang temennya cowok, dari ntar bapaknya juga mungkin saudaranya gitu loh Kak. Gitu sih. Oke, jadi secara kuantiti semakin banyak ya, dan itu membuat happy juga seperti itu ya. Oke, kalau dari Bang Hendrik sendiri gimana? kalau gue sih pandangannya gini beda ya, boleh kan? Boleh. Yang Jack Angel dulu sama yang sekarang gitu.
Kalau misalnya yang dulu gue anggap emang dia pure kalau mau nonton. Jadi dia nggak kalau di dalam di wilayah Pademangan sendiri gitu. Mereka misalnya nonton misalnya udah sama cewek-cewek semua nih, sama Angelnya semua nih. Dibanding sama cowoknya gitu. Nggak ada tuh gitu tuh. Sama Angel semua tuh nonton tuh. Nah itu gue bilang itu lebih pure, lebih asik gitu. Kalau misalnya zaman sekarang kan apalagi modis bola tuh wangi bener kan. Lagunya metal aja tuh wangi ya. Bener wangi pakaiannya modis lah udah kesannya sih kalau gue anggap ya mereka ya Manis Tribun lah. Manis Tribun cuma buat penyemangat sama cuman ya jangan sampai kayak kemarin ada kejadian seperti itu. Nah itu salah satu gue bilang anggap salah satu poin. Jadi kalau bisa ya lu modis ya kita nggak ngelarang karena zamannya cuman pakaian lah tetap dijaga. Terus kalau bisa emang lebih baik dengan lu berpakaian atribut Persija atau Jakmania kan kita dilihat juga enak gitu. Jadi misalnya mungkin kalau misalnya temennya Mbak Elke nanya kan lu nonton Persija emang ada hari ini ada Persija main, iya dengan kan mereka pasti ngeliatnya pakaian dulu kita pakai. Tapi kalau misalnya mereka dengan pakaian modis seperti itu kita nggak tahu gitu. Itu salah satu daya tariknya sebenarnya. Cuman kalau sekarang kan agak hilang juga seperti itu. Beda kalau misalnya dulu lah itunya. Cuman ya kembali sih emang kembali ke momen zaman sekarang itu ya nggak bisa di flashbackin. Betul. Ya balik lagi perkembangan zaman kita juga tidak bisa menutup itu dan mengontrol, tapi alangkah lebih baiknya ketika memang mungkin ke stadion pakailah jersey kan sekarang jersey Persija juga keren gitu. Salah satunya pakai jersey gitu. Oke. Nah mungkin sebelum ditutup ada lagi yang mau ditambahkan dari Bang Henry atau Abang sendiri? Coba ini buat mana nih? Buat Pademangan mungkin Jakmania atau apa terserah, buat Persija juga boleh juga atau buat teman-teman dan Maxwell cetak gol lagi ya gitu. Kalau gue sih berharap ke tim Persijanya dulu lah karena dia dua pertandingannya away ya. Gue anggap dari kemarin away itu positif lah, poin penuh terus. Nah, kita punya satu coach pemain yang belum kita mainin nih, Mustafa Almeida nih. Gue berharap pelatih bisa ngasih kesempatan lah, karena kalau gimana tuh penyerang itu tuh harus ada gitu. Karena kalau gue bilang kalau cara sudut pandang gue, Persija itu belum main secara tim, cara gol-golnya juga secara individu. Dari nggak dari tembakan dari itu. Gue berharap jika ada masuk ke Mustafa Almeida itu bisa pembeda permainan lah seperti itulah. Jadi juga gue yakin lah mereka yang nanti Makassar atau Borneo banyak Jakmania yang pada datang. Apalagi gue lihat tim apalagi nanti kalau misalnya kita bisa dapat poin ini, alhamdulillah banget. Seperti itu aja sih dari gue. Amin. Mungkin ada yang mau ditambahin lagi? Ya kalau dari saya sih Kak, buat Persijanya mungkin yang pertama di saran-saran dari regenerasi ini kayak contohnya kita tuh mau ambil kayak Rizky Ridho ya, Rizky Ridho dia kan juga masih muda, kapten juga. Nah pasti kan ibaratnya banyak memotivasi kayak anak-anak muda juga kan. Nah pasti kayak gimana ya, jangan pernah nyerah lah ibaratnya. Jangan pernah nyerah, jangan kayak diambil stres gitu. Karena kita cuma di JIS nih ya, sayang gitu kemarin kayak sering nih gitu. Terusnya kayak ayolah jangan patah semangat gitu. Terus juga harus gimana ya, kitanya juga yang kaum mudanya gini ya kan, lihat squad yang sekarang itu bener-bener gairah mereka kayak full bener-bener yakin juara nih gini. Gitu sih udah gitu. Terus juga kalau misalkan yang buat di daerah Pademangan tuh ya kayak buat regenerasi yang lainnya kayak lu ke Secret jangan cuma buat tiket doang gitu ya sih. Main-main silaturahmi tadi katanya gitu. Jadi kita aktifin bareng ya kan. Jadi kayak lebih rame lagi aja gitu. Jadi bikin Pademangan full isinya Jack semua gitu ya, Will ya. Jadi juga kita sayangin juga gitu organisasi kita ya kan. Hidupin juga gitu sih Kak. Oke, terima kasih Jakmania Pademangan sudah mampir di Jack Angel Talks, dan terima kasih juga OST Cloud Merchandise untuk supportnya The Jakmania.